Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Kalian pasti pernah mendengar sebuah quotes ataupun nasihat lah ya. Kakak harus mengalah kepada adiknya ya. Dan itu yang saya lihat dari Redmi Note 13 5G ya. Ini saya menyebutnya kakak karena harganya lebih mahal ya dibandingkan Redmi Note 13 4G ya. Dan demi adiknya itu supaya mendapatkan panggung di pasar smartphone khususnya di harga 2 jutaan besar ya, agak besar. Maka dari itu ada beberapa poin yang bisa saya bilang ya harus direlakan dan hadir di kakaknya ini ya, Redmi Note 13 5G. Ya, bisa saya bilang poin-poin yang dipangkas dari HP ini ya bisa disebut kekurangan ya, dan poin-poin yang dipangkas di HP ini juga yang terlihat saja yang saya akan bagikan untuk dalamannya. Saya juga kurang paham ya karena yang versi 4G juga saya nggak menggunakan ya. Misalkan itu hal yang dipangkas dari HP ini, Redmi Note 13 5G hanya membawa satu buah speaker pada sisi bawah. Memang sih untuk audio dari speaker Redmi Note 13 5G sudah support Dolby Atmos ya. Tapi buat saya sih dengan kehadiran satu buah speaker, apalagi saya yang sudah terbiasa menggunakan smartphone dual speaker, kayak ada yang kurang aja ya. Jadi kayak terasa ataupun terdengar tidak seimbang dari sisi audionya ya. Itu untuk poin pertama yang dipangkas, dan sangat disayangkan juga ya untuk HP 3 jutaan hanya membawa satu buah speaker saja. Nah, bagian lainnya yang disunat dari Redmi Note 13 5G itu yaitu ada pada peletakan sensor sidik jari, yang dimana untuk Redmi Note 13 5G ini sensor sidik jarinya ada di sisi ya, sorry ada kendaraan lewat ya. Yang dimana untuk sensor sidik jarinya ada di sisi kanan ya, yang menyatu dengan tombol power. Padahal kalau dari panel AMOLED yang disertakan pada HP ini bisalah diberikan sensor fingerprint in display ya. Itu yang bisa saya bilang bagian yang disunat ataupun harus direlakan Redmi Note 13 5G demi adiknya Redmi Note 14 5G. Nah, kalau kamu orangnya tidak mempermasalahkan dua bagian yang dipangkas dari HP ini, ya bisa saya bilang kalau Redmi Note 13 5G ini merupakan HP yang terbilang bagus serta nyaman digunakan. Nah, apa aja itu saya akan bahas di video kali ini berdasarkan penggunaan saya selama 1 bulan. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya, dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, saya lanjut ke pembahasannya. 1 bulan Redmi Note 13 5G ini ada di saya, walaupun HP ini bukan menjadi HP utama saya ya yang saya gunakan, tapi di sini akan saya bagikan terkait pertama untuk bodi yang dihadirkan oleh Redmi Note 13 5G ini benar-benar terbilang nyaman. Bahkan HP ini kan saya beli via Shopee saat itu awal peluncurannya, dan ketika saya main ke mall kebetulan ada stand pameran yang memajangkan HP ini. Ketika saya pegang, saya tuh kayak gila, ringan banget ini HP. Seriusan, ini ringan banget. Redmi Note 13 5G bisa saya bilang HP 3 jutaan yang pernah saya gunakan membawa bobot terbilang ringan ya. Lalu saya cari tahu, ternyata bobot HP ini hanya 174,5 gram dan ketebalannya hanya 7,6 mm. Wajar sih kalau bisa saya bilang HP ini masuk kategori HP compact, dan selama saya menggunakan HP ini terbilang nyaman juga ya, walaupun saya gunakan itu dalam waktu yang lama atau terpaksa saat saya gunakan HP ini hanya dengan satu tangan saja. Mengenai desain back cover yang dihadirkan khususnya warna putih ya, seperti unit di video ini saya suka. Terlihat mewah untuk HP di kelasnya. Gradasi putih polos dengan ada corak ya, dengan finishing glossy memberikan kesan seperti mewah, karena kayak melihat seperti lantai marmer begitu ya. Lalu di sisi pojok kiri atas back cover terdapat kotak putih berisikan 4 buah lingkaran.
Jika dilihat desain HP ini khususnya pada frame datar dengan sedikit lengkungan di setiap sudut membuat HP ini terlihat agak mengotak. Kalau buat saya ini memberikan kesan yang terlihat kokoh. Interface yang dihadirkan juga terkategori cukup lengkap ya. Walaupun hanya membawa satu buah speaker, Xiaomi tetap memberikan dua mikrofon serta ear blaster sebagai pengganti remote elektronik seperti AC, TV, dan sebagainya. SIM tray 2 slot yang dihadirkan sifatnya hybrid, jadi harus memilih mau menggunakan 2 nano SIM card tanpa micro SD atau 1 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Pada bagian depan saya juga suka ya karena sudah terlihat kekinian dengan model Pons Hole. Apalagi kalau buat saya frame hitam yang mengelilingi layar masuk kategori cukup tipis. Kualitas layar seluas 6,67 inch yang dihadirkan mampu memberikan kenyamanan dari sisi visual. Jadi saya betah menggunakan HP ini dalam waktu yang lama. Alasannya itu ada pada perpaduan panel AMOLED, resolusi Full HD+, serta refresh rate 120 Hz yang mampu memberikan tampilan dengan warna yang cerah dengan kontras yang pas, serta hitam pekat, serta terlihat tajam juga ya, dan halus saat saya hanya sekedar swipe-swipe layar. Urusan sistem operasi Redmi Note 13 5G kalau buat saya sih sayangnya masih menggunakan Android 13 dengan tampilan antarmuka MIUI 14.0.3. Ini sih agak disayangkan, apalagi HP ini hanya akan mendapatkan update Android 2 kali dan update software 3 tahun. Artinya Redmi Note 13 5G akan mentok pada Android 15 dan yang pastinya kedepannya ini HP ini akan kebagian tampilan antarmuka Xiaomi HyperOS. Mengenai fitur yang dibawa termasuk kategori banyak dan bisa kamu temukan pada additional setting. Salah satunya kamu bisa melakukan split screen serta floating windows. Urusan performa dengan menggunakan MediaTek Dimensity 6080 memberikan keunggulan HP ini karena sudah support jaringan 5G ya. Jadi ini kalau buat saya Redmi Note 13 5G terbilang cocok banget buat kamu yang dalam arti kalau membeli HP itu penggunaannya untuk jangka panjang. Chipset yang mumpuni tersebut dipadu CPU-nya octa-core, RAM 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB serta storage 256GB. Di atas kertas, performa Redmi Note 13 5G termasuk mumpuni saat saya hanya sekedar membuka sosial media, nonton YouTube, hingga hanya sekedar baca berita. Kalau saya ajak buat ngegame, sayangnya performa HP ini sepertinya kayak ditahan ya. Misalnya Mobile Legends hanya bisa dimainkan pada pengaturan paling tingginya ini high frame rate tinggi dan grafiknya ultra. Biasanya maksimal FPS yang dihasilkan pada pengaturan ini di angka 60. Selama menjalankan game ini, saya akui Mobile Legends kategori nyaman dimainkan. Suhu smartphone juga tidak panas ya, dalam arti panasnya ini tidak mengganggu. Lalu saya iseng coba main PUBG, pengaturan tertingginya pada grafik HD dan frame rate-nya ini high. Tapi saya lebih nyaman memainkan game ini pada grafik smooth dan frame rate-nya ultra. Bagian yang membuat Redmi Note 13 5G berbangga diri atau bisa saya bilang unggul lah ya dibandingkan beberapa kompetitor di kelas yang sama ya, yaitu kehadiran lensa ultrawide 8 megapiksel karena masih banyak juga HP-HP di kelas yang sama itu dari kompetitornya belum berani memberikan lensa ultrawide. Nah, lensa ultrawide ini ditemani lensa utama 108 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Sementara untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Mengenai fitur yang dihadirkan, kategori cukup lengkap walau tidak selengkap saudaranya Poco M6 Pro, yang dimana misalkan itu mode Pro tidak bisa digunakan untuk merekam video, lalu mode naik tidak aktif pada kamera depan dan kamera ultra wide, terus perekaman videonya ini mentok di Full HD 30 frame per second, dan terakhir perekaman video slow motion hanya sebatas HD 720p saja. Kalau bicara mengenai hasil kameranya, buat saya ini kategori bagus. Foto yang dihasilkan terlihat cukup natural dengan warna yang memang bukan yang terlihat gonjreng ya. Detail foto masih kategori dapat walaupun hasil foto dari kamera ultrawide tidak sebagus lensa utama. Buat saya sih sudah termasuk mumpuni lah ya buat upload ke sosial media.
Sementara foto-foto di kondisi cahaya seadanya ataupun mendekati low light pada malam hari, ya ini kategori cukup bagus. Detail foto memang menurun bahkan bisa hilang di kondisi gelap, tapi warna fotonya itu bisa saya bilang cukup terjaga ataupun tidak terlalu menurun. Seperti ini dia untuk kualitas perekaman video kamera Redmi Note 13 5G. Resolusinya ini Full HD 30 frame per second di lensa utama ya. Sekarang akan saya coba untuk kecepatan autofokusnya. Ya. Termasuk kategori cepat ya. Untuk autofokusnya sekarang akan saya pindah ke kamera berikutnya. Ini masih perekaman videonya tapi menggunakan lensa ultra wide. Kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya, resolusinya sama di Full HD 30 frame per second. Dan ya ini kondisi siang hari sudah jelas ini terlihat bagus ya. Saya akan coba untuk membelakangi cahaya matahari. Ya, kurang lebih seperti ini dia hasilnya kalau langsung membelakangi cahaya matahari. Ya. Bagaimana nih menurut kalian untuk hasil foto dan perekaman video dari kameranya? Boleh dong untuk tulis pada kolom komentar. Ini hasil perekaman video dari kamera depannya. Resolusinya Full HD ya, jelas di 30 frame per second aja. Kondisinya seperti ini ya, bisa dilihat ya dengan mengandalkan cahaya lampu saja. Untuk tangkapannya kalau buat saya sih ini termasuk cukup luas ya, bukan yang luas banget. Urusan daya tahan, Redmi Note 13 5G mengandalkan baterai 5000 mAh. Untuk daya tahan yang dihasilkan termasuk kategori bisa diandalkan. Main game Mobile Legends 2 match sekitar 40 menitan, baterainya ini berkurang sekitar 12 hingga 13% ya. Di sini juga saya tidak bisa menunjukkan screen on time yang dihasilkan ya, karena biasanya aplikasi yang saya gunakan itu kadang suka tertutup sendiri ya. Jadi tidak bisa saya tunjukkan. Intinya untuk daya tahan baterai ini selama penggunaan saya puas, termasuk bisa diandalkan. Nah, untuk pengisian baterainya di sini Redmi Note 13 5G hanya mengandalkan pengisian cepat 33 watt. Membutuhkan waktu kurang dari 1,5 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Kesimpulan, langsung aja apakah HP ini layak untuk dibeli atau tidak? Semua balik kebutuhan kamu masing-masing. Kalau kamu mempermasalahkan dua bagian yang dipangkas dari HP ini untuk HP 3 jutaan, ya jelas jangan beli HP ini ya. Tapi kalau kamu benar-benar mencari HP yang jujur, ini HP compact dan ringan ya. Saya nggak bohong, ini ringan kategorinya, jadi nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Terus kamu senang membeli HP itu untuk penggunaan jangka panjang, terus performanya termasuk bisa diandalkan, ataupun performa yang sudah saya sebutkan dari HP ini sudah termasuk mumpuni untuk kebutuhanmu dalam menggunakan smartphone ya. Saya sangat berani memberikan ataupun merekomendasikan Redmi Note 13 5G menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Ini benar-benar kategori HP yang terbilang bagus kok di kelasnya. Walaupun sangat saya sayangkan juga beberapa poin harus disunat dari HP ini. Oke, kamu punya pertanyaan ataupun pendapat lain mengenai Redmi Note 13 5G, tulis saja ya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!